Bismillah, hai assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat dan bahagia selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah klik video ini. Di kesempatan kali ini saya mau berbagi tips atau cara hemat puluhan juta. Gimana caranya? Simak videonya sampai selesai ya. Banyak impian yang ingin kita raih, harapan-harapan menggunung rasanya tak mungkin untuk dicapai. Apalagi penghasilan yang terlalu sedikit dan juga tidak ada pemasukan lain, sumber pemasukan hanya satu, sedangkan tabungan tidak mencukupi. Keinginan terlalu besar, terlalu banyak, dan terlalu muncak, sedangkan kita tidak mampu untuk meraihnya. Hal itu membuat kita menjadi merasa orang-orang yang tidak beruntung daripada orang-orang yang lain. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini, hanya saja mungkin usaha kita yang kurang. Mungkin doa kita juga yang kurang. Atau mungkin kita juga kurang bertawakal. Ya, jadi kita harus mengoptimalkan apa yang ada di dalam diri kita terlebih dahulu. Baru kita memutuskan bahwa kita itu tidak mampu atau yakin tidak bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Padahal dalam Al-Quran sudah diterangkan bahwa Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum selain kaum itu sendiri yang berusaha mengubahnya. Kita sendirilah yang berusaha mengubah nasib kita. Jika kita tidak bisa menambah pemasukan, sumber pemasukan, dan meninggikan sumber pemasukan, maka hal yang dapat kita lakukan untuk mencapai impian kita itu adalah dengan cara menabung. Dengan menabung, secara bertahap kita bisa menggapai apa yang kita inginkan sedikit demi sedikit. Menabung itu adalah cara yang lebih tepat untuk menggapai impian kita selain kita menambah sumber pendapatan atau memperbesar penghasilan. Dengan menabung, hal yang harus kita lakukan yaitu adalah berhemat. Cara berhemat itu akan saya jelaskan di video ini. Simak sampai selesai. Hal yang pertama yang harus kita lakukan yaitu kesampingkan keinginan. Kadang kita hanya membeli sesuatu yang sedang tren, viral, atau musiman. Padahal kita tidak membutuhkan barang tersebut, tapi kita membelinya hanya saja karena kita suka atau membeli sesuatu berdasarkan merek, karena ada promo, ya pas promo kita beli barang-barang yang promo semuanya. Padahal barang itu belum tentu habis dalam waktu cepat. Jadi kita hanya menumpuk barang sehingga uang kita tadi terpendam di situ sehingga kita tidak bisa mengalokasikan ke hal yang lain. Kemudian kita membeli sesuatu hanya karena merek yang ingin dipandang orang tren, dipandang orang bergengsi, dan lain sebagainya. Kemudian misalnya kita membeli karena warna kesukaan, karena misalnya kita suka warna ungu, jadi semua barang yang ada di rumah kita ganti warna ungu, padahal ada barang lain yang masih berfungsi tapi tidak berwarna ungu, malah kita singkirkan. Jadi kita hanya membeli barang-barang yang itu tidak bermanfaat atau tidak kita perlukan. Lalu membeli sesuatu dengan mencicil walau sedikit. Ya, kalau kita itu sangat tertarik membeli sesuatu barang dengan cara mencicil, ya banyak financial yang uh, menawarkan kita untuk membeli barang secara kredit atau cicil, sedangkan kita secara nyata mengetahui bahwa itu selisihnya dengan membeli barang yang cash sangat besar. Misalnya kita membeli TV yang cashnya seharga 2 juta di tempat-tempat yang menyediakan kredit itu bisa harganya menjadi 3,5 juta bahkan lebih dari 5 juta. Jadi kita sebenarnya secara sadar bahwa itu selisihnya sangat besar, hanya saja kita ingin membeli sesuatu yang kita mengeluarkan uangnya sedikit demi sedikit. Kita berpikir seperti itu. Padahal jika kita totalkan itu jauh lebih besar dan bisa dikategorikan kita belum mampu membeli barang tersebut. Jadi jangan dipaksakan, lebih baik kita kumpulkan uangnya terlebih dahulu sampai cukup, baru kita membeli sesuai dengan jumlah yang kita mampu. Kedua, memodifikasi pengeluaran.
Kita kadang keliru mana yang menjadi kebutuhan dan mana yang menjadi keinginan. Misalnya, kita membeli tisu. Sebenarnya kita tidak perlu membeli tisu, tapi kita menggantikan dengan lap bersih. Lap itu akan kita beli dan kita pakai berkali-kali, tidak kita buang. Jadi kita ganti saja tisu itu dengan lap. Atau jika kita punya anak bayi itu punya popok yang bisa dicuci. Ya, dulu saya waktu punya anak bayi, saya juga menggunakan popok yang bisa dicuci. Itu harganya memang lebih mahal, tapi tahan lama dan bisa dicuci berkali-kali. Hanya saja kita harus lebih ekstra rajin dalam tanda kutip untuk membersihkannya setiap dia mengeluarkan kotoran. Tidak apa, selama kita masih ingin menekan pengeluaran kita, kita masih punya kebutuhan dan keinginan lain, tidak apa kita mengeluarkan tenaga yang lebih untuk menekan pengeluaran kita. Kita bisa mengurangi anggaran kebutuhan. Misalnya, bulan sebelumnya kita menghabiskan budget untuk konsumsi itu sebesar 1 juta satu bulan. Kemudian masih ada sisa sekitar 50.000. Bagaimana jika bulan berikutnya kita pangkas pengeluaran kita menjadi 950.000 atau 900.000 saja? Bisakah kita mencukupinya sampai akhir bulan? Sebisa mungkin kita atur budget itu untuk disesuaikan lauknya atau makanan yang kita konsumsi sesuai dengan budget yang kita anggarkan. Jadi tidak ada patokan pengeluaran setiap orang atau keluarga itu sama ya. Jadi kita bisa menyesuaikan sendiri bagaimana kebutuhan dan keperluan dari keluarga kita masing-masing. Misalnya kita bisa di keluarga kita hanya memakan makanan yang sederhana seperti sayur mayur yang ada di pekarangan rumah atau yang harganya tidak mahal seperti sayur bayam, kangkung. Kemudian ikannya kita ganti ikan yang harganya di bawah dari harga yang lebih tinggi, misalnya harga yang biasanya kita beli 50.000 per kilo bisa kita ganti dengan ikan yang harganya 35.000 per kilo. Kemudian protein lainnya jika ingin kita tambah bisa diganti dengan tempe, tahu, ya tidak harus daging dan lain sebagainya. Jadi kita bisa memodifikasi pengeluaran kita. Kemudian mengganti barang yang lebih efektif penggunaannya. Penggunaan misalnya kita menggunakan bensin yang biasa kita gunakan Pertamax bisa kita gunakan menjadi Pertalite yang harganya lebih murah daripada Pertamax atau lain sebagainya ya, bisa kita cari option yang lain yang kita sesuaikan agar kita bisa menekan pengeluaran kita dengan cara memodifikasinya. Kemudian yang ketiga, fokus satu penghasilan untuk satu pengeluaran. Ketika ada tambahan penghasilan, sebisa mungkin untuk satu pos pengeluaran saja. Misalnya kita itu punya pendapatan dari penjualan online ya. Jadi hasil dari penjualan online itu sebisa mungkin untuk memenuhi kebutuhan dapur kita seperti bumbu dapur, minyak, gula, garam, dan lain sebagainya. Jadi kita tidak menggunakan dari sumber penghasilan yang lain untuk khusus dari belanja bulanan tersebut. Setiap penghasilan itu jelas arahnya. Misalnya kita memiliki hasil kebun dari usaha apa ya, toko atau lain sebagainya. Itu kita investasikan, bisa kita tabung dulu atau kita arisankan sampai cukup baru kita ambil untuk khusus dana pendidikan anak. Atau misalnya suami istrinya bekerja, jadi jika penghasilan suaminya untuk kebutuhan rumah tangga seperti kebutuhan pokok primer, sedangkan gaji istri untuk kebutuhan sekunder. Atau kita bisa masukkan ke dana pensiun
dan kita masukkan ke reksadana saham atau obligasi. Reksadana ini nanti kalau ada waktu bisa saya jelaskan di lain waktu ya, di lain videonya. Atau bisa juga teman-teman cari sumber-sumber terpercaya lainnya, bisa di artikel atau channel-channel YouTube yang lainnya. Banyak kok yang menjelaskan tentang reksadana dan insya Allah itu sangat baik untuk investasi kita jangka pendek atau jangka panjang. Yang keempat, tidak terkecoh atau buru-buru untuk menabung. Ya, jadi kita mempersiapkan kebutuhan dan kewajiban terlebih dahulu sebelum kita menabung. Kewajiban itu seperti jika kita punya hutang, jika kita punya arisan, jika kita punya kewajiban-kewajiban lainnya seperti yang wajib ya di rumah tangga kita itu listrik, kemudian gas, kemudian air, BPJS, atau lain sebagainya. Sedangkan kebutuhan itu bisa meliputi kebutuhan pokok, primer atau sekunder juga. Kebutuhan pokok itu biasa ya, konsumsi makanan kita, kebutuhan anak, kebutuhan transportasi, dan lainnya. Pajak juga masuk ke kewajiban, PSPP anak, dan iuran-iuran bulanan perumahan misalnya. Step by step bisa kita sesuaikan dengan pemasukan kita. Jika kita mampu mengeluarkannya, kita bisa keluarkan di awal bulannya. Mohon maaf, ini ada Zayan yang lagi iseng ya, mau masuk kamera sedikit, mau gangguin bundanya rekaman. Kemudian yang kelima, gunakan uang cash. Kenapa uang cash? Karena kita sudah punya uang cash, itu dapat membuat kita itu tahu bahwa duit kita ini hanya segini loh. Hanya segini dan itu sudah punya posnya masing-masing dan tidak bisa ditukar-tukar. Sudah punya tujuan anggaran masing-masing. Jadi kalau kita melihat uang cash itu sudah kita bagi-bagi, kita pisah-pisah, kita tidak bisa lagi menyomotnya untuk misalnya untuk keinginan kita, ngambil konsumsi untuk beli baju baru, ngambil uang transportasi untuk beli jilbab baru, atau membeli es krim, atau membeli sesuatu yang kita suka. Nah, jadi dengan uang cash itu bisa membuat kita mengetahui dulu bahwa itu sudah punya posnya masing-masing. Nah, jika uangnya menipis, bisa menjadi sinyal kita untuk mengerem pengeluaran.
kita bisa tahu nih di dompet kita itu misalnya uang konsumsi kita masih setengahnya. Maka dengan begitu kita memiliki sinyal bahwa kita ini masih beberapa minggu lagi, misalnya masih 2 minggu lagi untuk menghabiskan atau mencukupi uang 500.000 tersebut. Jadi kita bisa mengerem dengan cara menekan pengeluaran kita, jangan sampai membeli makanan atau bahan makanan yang melebihi dari budget kita tersebut. Misalnya kita mengganti anggaran kita tadi biasanya kita keluarkan untuk lauknya 30.000 bisa jadi 20.000 aja. Jangan sampai di akhir bulan dana kita atau budget kita malah tidak cukup. Kemudian uang cash ini juga bisa menekan nafsu belanja kita yang berlebihan sesuai porsinya. Ya itu tadi ya, kita bisa menekan nafsu belanja kita, misalnya kita ingin membeli sesuatu apa yang kita inginkan tapi kita tidak punya budgetnya karena kita sudah diposkan masing-masing ke dompet pintar kita tersebut atau ke amplop kita, maka kita tidak bisa lagi mengganggu gugatnya untuk hal-hal yang kurang urgent. Oke, cukup sekian tadi tips atau cara hemat uang juta dari saya. Semoga bisa kita terapkan atau ibu-ibu, teman-teman semua terapkan di rumah, di keluarga kita masing-masing untuk menekan pengeluaran kita sehingga kita bisa menabung, bisa mencapai impian kita sedikit demi sedikit. Tidak ada hal yang tidak mungkin selama itu kita punya niat dan punya usaha. Semoga menginspirasi. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.